Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai produk hukum daerah, desa, dan Konun Aceh. Nah, selanjutnya anggota kelompok kami terdiri dari Risa Widianingrum, Siva Hisbiah, Sabrina Zata Ami, Amanda Putri, serta Maulana Haidir Permana. Kemudian, untuk topik yang akan kami bahas hari ini, yaitu mengenai produk hukum daerah, meliputi klasifikasi, dasar hukum, kriteria, serta contoh-contohnya. Yang kemudian, produk hukum desa meliputi definisi, muatan, serta klasifikasinya. Definisi, dasar hukum, fungsi, perbedaan, serta perbedaannya dengan perda. Untuk selanjutnya, dipersilakan kepada presenter pertama untuk melakukan presentasi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi produk hukum daerah. Itu akan saya jelaskan mengenai apa itu produk hukum. Produk hukum sendiri merupakan hasil dari proses pengembangan norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jenis dari produk hukum sendiri tergolong menjadi dua, yaitu yang bersifat pengaturan dan bersifat penetapan atau aturan kebijakan. Adapun perbedaan dari kedua jenis produk hukum tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, produk hukum bersifat pengaturan, yaitu merupakan peraturan perundang-undangan atau bersifat mengikat bagi masyarakat umum, bersifat abstrak, dan berlaku lama. Sedangkan produk hukum bersifat penetapan atau aturan kebijakan, ia bukan merupakan peraturan perundang-undangan, bersifat mengikat individu atau kelompok tertentu, bersifat konkret, berlaku satu kali saja atau pada Selain dari perbedaan-perbedaan yang telah disebutkan tadi, berikut merupakan bentuk-bentuk produk hukum yang bersifat pengaturan dan juga penetapan atau aturan kebijakan. Bentuk dari produk hukum yang bersifat pengaturan seperti Undang-Undang 45, UU atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri atau badan atau komisi atau MA, MK, BPK, BI bersama, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah. Adapun bentuk produk hukum yang bersifat penetapan atau aturan kebijakan yaitu keputusan, keputusan bersama, surat edaran, instruksi, pedoman, prosedur tetap, perjanjian, dan petunjuk. Adapun dasar hukum dari produk hukum bersifat pengaturan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 beserta peraturan pelaksanaannya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya. Sedangkan dasar hukum dari produk hukum bersifat penetapan atau aturan kebijakan adalah asas-asas pemerintahan yang baik atau Fraser Hermansen, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Next. Lanjut kepada materi produk hukum daerah. Produk hukum daerah merupakan produk hukum yang berbentuk pertama, peraturan meliputi perda atau peraturan daerah kepala daerah, gubernur atau bupati wali kota, peraturan bersama kepala daerah atau disingkat dengan PBKDH, dan peraturan DPRD. Dan yang kedua yaitu keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD. Dalam pembentukan produk hukum daerah harus memenuhi poin-poin berikut. Bisa di next. Yang pertama yaitu tertib materi muatan. Maksudnya adalah muatan dalam produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Serta materi muatan dalam produk hukum daerah harus dapat menyelesaikan masalah atau menjawab kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu tertib proses pembentukan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan juga dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2014, proses pembentukan produk hukum daerah harus melalui tahap berikut.
yang secara singkat yaitu perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, bahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Dan poin yang ketiga yaitu tertib asas hukum. Asas hukum yang dimaksud di sini adalah asas hukum yang pertama, asas lex specialis derogat legi generalis, di mana peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Asas yang kedua yaitu asas superior, di mana peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah tingkatannya. Contoh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dan asas yang terakhir yaitu asas lex posteriori derogat legi priori, di mana peraturan yang baru peraturan yang lama, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengesampingkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dan poin yang terakhir yaitu tertib implementasi. Yang dimaksud adalah dengan melakukan sosialisasi, menyusun manajemen seperti aparatur, anggaran, dan sarana prasarana, dan penegakan peraturan atau hukum. Ada sedikit tambahan dalam materi ini yaitu mengenai dasar hukum dari penyusunan produk hukum daerah. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya tentang produk hukum desa. Seperti yang dijelaskan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang produk hukum desa, yang dimaksud dengan produk hukum desa adalah produk hukum berbenturan yang meliputi peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa, peraturan badan permusyawaratan desa, dan berbentuk keputusan yang meliputi keputusan kepala desa dan keputusan badan permusyawaratan desa. Pembentukan produk hukum desa seperti yang dijelaskan pada pasal 3 Perda Nomor 6 Tahun 2017, yakni dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi yang pertama, ada kejelasan tujuan, yang kedua, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan muatan, yang keempat, dapat dilaksanakan, yakni kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang keenam, kejelasan rumusan, dan yang ketujuh, keterbukaan. Next. Lalu pada pasal 4 dijelaskan tentang materi muatan produk hukum desa harus mencerminkan beberapa asas berikut, yakni yang pertama pengayoman, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga kebangsaan, yang keempat kekeluargaan, yang kelima kenusantaraan, yang keenam Bhinneka Tunggal Ika, yang ketujuh keadilan, yang kedelapan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yang kesembilan ketertiban dan kepastian hukum, dan yang ke-10 yakni keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, produk hukum desa dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum produk hukum desa yang bersangkutan. Next. Selanjutnya pada pasal 5 dijelaskan penyusunan rancangan produk hukum dilaksanakan berdasarkan atas yang pertama perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang kedua rencana pembangunan desa, yang ketiga penyelenggaraan kewenangan desa, dan yang keempat aspirasi masyarakat desa. Produk hukum desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum serta norma asusila di masyarakat. Pada pasal 6 dijelaskan bahwa produk hukum desa bersifat yang pertama pengaturan dan yang terakhir adalah penetapan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya.
Baik, terima kasih. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai Konun Aceh. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Pasal 31 Ayat 1 dinyatakan bahwa ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan pemerintah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sedang pada ayat 2 dinyatakan bahwa ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Konun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sedang pengertian konun dalam pasal 1 angka 8 dinyatakan Konun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. Nah, dalam arti sempit, konun merupakan suatu aturan yang dipertahankan dan diperlakukan oleh seorang sultan dalam wilayah kekuasaannya yang bersumber pada hukum Islam. Sedangkan dalam arti luas, konun sama dengan istilah hukum atau adat. Di dalam perkembangannya boleh juga disebutkan bahwa konun merupakan suatu istilah untuk menjelaskan aturan yang berlaku di tengah masyarakat yang merupakan penyesuaian dengan kondisi setempat atau penjelasan lebih lanjut atas ketentuan di dalam fikih yang ditetapkan oleh sultan. Next. Nah, atau juga di sini konun ialah sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Nah, sekarang ini konun digunakan sebagai istilah untuk peraturan daerah plus atau lebih tepatnya peraturan daerah yang menjadi peraturan pelaksanaan langsung untuk undang-undang atau dalam rangka otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 angka 8 ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang telah dikutip sebelumnya. Nah, konun Aceh sendiri terdiri dari yang berlaku di wilayah provinsi dan juga konun pada wilayah kabupaten atau kota. Selanjutnya, fungsi konun pada prinsipnya sama dengan fungsi peraturan daerah, begitu juga bahan muatannya. Namun, berkaitan dengan berbagai bahan muatan konun tergantung pada otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Aceh untuk melaksanakan syariat Islam. Nah, sejak dimulainya penyelenggaraan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, sudah banyak konun yang disahkan. Menurut notulen di Sekretariat DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sampai Agustus 2004 telah dihasilkan 49 konun yang mengatur berbagai materi untuk merealisasikan kewenangan khusus yang diserahkan pemerintah kepada pemerintah Provinsi Aceh termasuk pelaksanaan syariat Islam. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh presenter selanjutnya. Baik, saya ingin menjelaskan tentang kedudukan konun dalam hierarki hukum di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kedudukan konun dipersamakan dengan perda di daerah lainnya. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan undang-undang sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, kemudian disusul dengan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian disusul dengan peraturan presiden dan peraturan daerah. Pada penjelasan Pasal 7 ini disebutkan bahwa termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah konun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Perdasu serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua. Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan konun diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan perda. Hanya saja ada khususan yang diberikan terhadap Aceh yang berbeda dari daerah lainnya. Dalam perjalanannya, kekhasan Aceh dalam penyusunan konun ternyata memunculkan hal-hal yang agak di luar dugaan sebelumnya, yang jika disalah sikapi dapat menggiring masyarakat Aceh ke arah gejala radikalisme, bahkan dapat membawa kepada disintegrasi nasional yang dapat mengganggu ketahanan nasional Republik Indonesia. Hal ini misalnya dapat dicermati ketika penyusunan konun jinayat tahun 2009 yang dalam pembahasan oleh panitia khusus DPR Aceh menyelipkan ketentuan hukuman rajam bagi perzina. Dimasukkan jenis hukum ini dalam konun Aceh dapat memberikan angin kepada paham radikalisme.
Perbedaan Konun Aceh dengan Perda pada umumnya adalah berasal dari sumbernya. Konun Aceh bersumber kepada syariat Islam yang mana diberikan oleh pemerintahan pusat kepada Naro Aceh untuk melaksanakan syariat-syariat Islam di daerah otonomi Nangro Aceh Darussalam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Atas kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.